Oke adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Sekarang kita beranjak ke soal nomor 12. Soal nomor 12 ini kakak ambil dari soal Simak UI masih di tahun 2009 ya adik-adik ya. Nah nomor 12 ini adik-adik, ini soalnya tentang KSP ya. Kakak bacakan terlebih dahulu untuk nilai KSP CaOH 2 kali ya. Kalsium hidroksida dan MgOH 2 kali adalah 6,5 kali 10 pangkat min 6 dan 7,1 kali 10 pangkat min 12 begitu ya. Jadi Ca KSP-nya ini, Mg KSP-nya ini adik-adik ya. pH terbaik untuk memisahkan campuran di mana masing-masing Ca2+ dan Mg2+ memiliki 0,1 molar. Jadi konsentrasinya sama. Jadi kita diminta memisahkan adik-adik. Nah, yang pertanyaannya pH berapa untuk memisahkan campuran Ca2+ dan Mg2+ adik-adik. Begitu ya. Nah, adik-adik seperti kita ketahui ya. Nah, untuk KSP ini di sini ada beberapa jawaban, ada 2, 6, 10, 13 dan 14 ya. Baik, kita akan coba untuk bahas ini adik-adik ya. Seperti biasa sebelum kita jawab, kita tulis terlebih dahulu. Jawab yuk. Yuk Kang gitu ya. Nah, adik-adik, untuk mengetahui pH terbaik untuk memisahkan, ini kata kuncinya adik-adik. Nah, kakak ganti dulu ya biar lebih kelihatan nih warnanya ya. Nah, memisahkan. Nah, di konsep KSP kita masih ingat adik-adik, bisa lihat kembali untuk bukunya. Itu di konsep KSP itu ada reaksi pengendapan adik-adik. Ya. Jadi ada yang istilahnya hasil kali molaritas awal dari ion-ion atau biasa disingkat dengan QC. Ya. Gitu adik-adik. Adik-adik di sini kakak ingatkan dulu ya. Nah, kalau hasil kali awal dari ion-ionnya lebih kecil dari KSP, ya, berarti larutannya belum jenuh dan belum terbentuk endapan. Jadi belum ada endapan nih. Jadi belum terpisahkan. Kalau itu merupakan campuran, belum ada endapan. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, kalau QC-nya sama dengan KSP. Nah, kalau sama dengan, ini larutannya tepat jenuh ya. Tapi sama, belum ada endapan juga. Ya. Jadi bedanya, kalau yang tadi yang lebih kecil itu belum jenuh, larutan ini belum jenuh, ya. Bukti fisiknya belum jenuh adalah belum ada endapan, ya. Kalau QC-nya atau QC-nya itu sama dengan KSP, nah berarti larutan itu tepat jenuh, adik-adik. Pas banget nih jenuh, ya. Tapi sama, belum ada endapan. Nah, tapi ketika QC-nya atau QC-nya lebih besar daripada KSP, maka akan terbentuk endapan. Ya, artinya larutan tersebut lewat jenuh. Begitu ya, adik-adik. Nah, untuk memisahkan antara Ca dan Mg, ya, salah satu di sini harus terendapkan adik-adik. Makanya di sini ditanyakannya pH terbaik untuk memisahkan. Jadi pada kondisi apa? Di sini kondisinya asam ya berarti ya. Di sini asam atau basa begitu. Ya, untuk memisahkan campuran antara Ca dan Mg. Baik adik-adik. Nah, adik-adik setelah kakak hitung, ya pH terbaiknya adalah pH pada pH 10 ini adik-adik. Ya. Nah, kita lihat dulu adik-adik ya, kenapa 10 menjadi pH terbaik. Nah, kita tahu bahwa pH 10 itu ya berarti kita akan mengetahui bahwa harga pOH-nya itu sama dengan 4 ya. 4 dari mana Kak? Seperti biasa, 14 kurangi 10 ya. Nah, otomatis kalau kita tahu konsentrasi pOH, kita akan tahu konsentrasi OH minusnya adik-adik. Berapa konsentrasinya? 10 pangkat min 4. Nah, ini yang jadi kunci kita adik-adik. Kunci kita karena kita tahu bahwa KSP CaOH 2 kali dan MgOH 2 kali. Begitu ya. Nah, adik-adik kita tahu bahwa yang ingin dipisahkan adalah Ca dan Mg ya.
Jadi di sini kita tulis ya, kakak tulis nih di sini nih ya, karena konsentrasi Mg-nya Mg2+, ya konsentrasinya itu akan sama dengan konsentrasi dari Ca. Kenapa sama, Kak? Ini di soal diketahui bahwa Ca2+ dan Mg2+ itu 0,1 molar. Gitu ya. Nah, berarti kita akan cari tahu adik-adik. Jadi, kita akan cari tahu untuk Ki-nya berapa. Nah, itunya Ki-C-nya. Apakah nanti hasil Ki-C-nya itu lebih kecil daripada KSP, sama dengan, atau lebih besar? Begitu ya. Nah, adik-adik di sini kita lihat bahwa kalau 0,1 ya. Jadi kita cari 0,1 gitu ya. Nah, kan konsentrasinya sama ya. Nah, dikali X gitu. Sama dengan berapa? Nah, kalau ingin salah satu mengendap berarti harus lebih besar daripada KSP. Nah, seperti itu. KSP siapa? Bisa dari Mg atau Ca gitu ya. Nah, di sini kita karena untuk pH terbaiknya adalah 10, jadi kita bisa cari satu-satu adik-adik ya. Nah, dikali misalkan kalau 10 berarti konsentrasi OH minusnya 10 pangkat min 4 ya. Jadi 0,1 dikali 10 pangkat min 4 ya. Tapi jangan lupa adik-adik karena MgOH ya. MgOH dan CaOH kita tulis dulu reaksinya ya. MgOH 2 kali itu, nah seperti itu, dia akan menjadi Mg2 plus 2 OH minus adik-adik ya, begitu adik-adik ya. Jadi untuk hasil kalinya ini kayak konsentrasi Mg dikali konsentrasi OH minus, nah seperti itu adik-adik ya. Nah, untuk hasil kalinya makanya ini dipangkatkan 2. Jadi 10 pangkat 4 ini dipangkatkan 2. Nah, hasilnya adalah pastinya 10 pangkat min 9. Nah, lihat adik-adik, untuk ini nilai ini adalah Ki-C untuk Mg Ki-C dari Mg OH 2 kali ya. Jadi berapa Ki-C-nya? 10 pangkat min 9. Otomatis kita lihat untuk harga KSP-nya berapa? 7 kali 7,1 ya, kita bandingkan 7,1 kali 10 pangkat min 12. Berarti ini lebih besar daripada ini ya. Jadi nilai ini lebih besar ya. Kakak hapus dulu nih. Jadi nilai Ki-C untuk MgOH yang kita dapatkan itu lebih besar ya daripada KSP-nya. Kalau lebih besar berarti dia akan mengendap ya. Mengendap. Oke. Nah, kalau Ki-C buat Ca berapa? Sama adik-adik. Karena kan konsentrasinya sama ya. Dan pH-nya juga kita pilih pH yang sama begitu. Nah, berapa? Sama 10 pangkat min 9. Nah, kita lihat KSP-nya, kita bandingkan terhadap KSP-nya. Ini 6,5 kali 10 pangkat min 6. Ya, berarti ini lebih besar KSP-nya. Ya, jadi ini lebih kecil daripada harga KSP-nya. Kalau ini berarti tidak mengendap. Nah, begitu. Jadi pH berapa? Pada pH 10, di sini MgOH-nya mengendap. Pada pH 10, CaOH-nya belum mengendap. Nah, tidak mengendap. Otomatis kalau yang satu mengendap, yang satu tidak, berarti bisa kita pisahkan. Begitu adik-adik ya. Oleh karena itu, pH terbaik adalah pH 10. Ya, adik-adik bisa coba ya dicek untuk yang opsi A itu pada pH 2 ya. Jadi adik-adik tinggal ganti ya. pH-nya di sini 2 nanti. Ya, nanti adik-adik ketahuan untuk OH minusnya berapa. Kalau pH-nya sekian, pOH-nya sekian. Karena ingat kita
CaOH ya, dalam bentuk CaOH. Seperti itu adik-adik ya. Nanti ada adik-adik cek untuk pH-nya 2 berapa, 6 berapa, 13, 14 bagaimana. Begitu ya. Nanti adik-adik akan temukan bahwa pH yang paling sesuai atau paling terbaik untuk memisahkan ini adalah pada pH 10. Karena yang satu mengendap, yang satu tidak mengendap. Otomatis terpisahkan. Baik adik-adik, sudah cukup jelas ya untuk soal ini ya. Untuk soal ini kakak cukupkan dulu sampai sini. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.